Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk rekan-rekan guru SDK Galularang. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang, saya selaku kepala sekolah di SDK Galularang sekaligus CGP Angkatan 11 akan mencoba menampilkan persentase modul 1.4 terkait dengan aksi nyata saya untuk pembiasan budaya positif di sekolah. Jadi di sini kita akan sedikit membahas bagaimana sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah kita ini, bagaimana penerapannya. Jadi rekan-rekan guru sekalian, di sini sudah nampak sekali di layar monitor saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah sebagai pamong, memberikan tuntunan dan arahan kepada anak-anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam mendidik, anak-anak hendaknya memperhatikan kodrat anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Salah satu nilai dalam guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Artinya, setiap tindakan tujuan selalu mengarah kepada kepentingan murid, menjadikan manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, rekan-rekan guru sekalian, sebenarnya yang menjadi intisari dari persentase saya pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di SDK Galularang agar nantinya siswa-siswa kita itu bisa memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Kemudian adapun tujuannya di sini mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Jadi kalau Bapak Ibu guru memperhatikan di sini ada kalimat keyakinan kelas. Nah, di sini ada kalimat keyakinan kelas. Nah, inilah nantinya yang teman-teman guru harus bisa maksimalkan di kelas masing-masing. Bagaimana siswa-siswa mampu memahami keyakinan kelas, bagaimana guru bisa memandu atau menuntun siswa untuk membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan. Artinya ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwasanya siswa itu merdeka belajar, sedangkan guru merdeka mengajar. Seperti itu. Kemudian kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Jadi Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya hormati, ketika Bapak Ibu guru bersama dengan siswa-siswanya untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, Bapak Ibu guru mesti menjalankan keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama. Jadi siswa dalam membuat keyakinan kelas itu tidak ada tekanan sama sekali dari guru. Jadi tidak ada tekanan sama sekali dari guru. Nah, ini ada kalimat disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Kemudian membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif dan keteladanan dari semua warga sekolah. Dalam hal ini Bapak Ibu guru yaitu adalah guru dan murid. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Jadi inti dari tujuannya di sini, tujuan presentasi kita ini adalah bagaimana siswa kita membuat keyakinan kelas yang dipandu oleh rekan-rekan guru itu tanpa tekanan, dan tujuan akhirnya itu adalah bagaimana penanaman nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Lanjut, di sini tolok ukurnya ada berapa di sini? Ada 4. Tolok ukurnya yang pertama adalah tercipta merdeka belajar pada peserta didik. Nah, ini kita sudah bahas tadi di awal. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan yang ingin mereka sepakati.
Kemudian peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Nah, jadi jelas sekali kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu guru, misalkan siswa membuat keyakinan kelas bersama dengan guru-guru, itu tidak boleh ada tekanan. Nah, tidak boleh ada tekanan. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Kemudian terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibangun di sekolah itu tentunya nanti pembiasannya itu nantinya akan terjadi juga di rumah Bapak Ibu guru. Jadi penanaman nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu jelas sekali akan dibawa oleh siswa kita ke rumahnya masing-masing. Nah, itulah tolok ukur ketika kita membuat yang namanya keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa. Oke. Nah, ini dia lini masi tindakannya dilakukan. Kemudian dukungan-dukungan apa sih yang dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif? Dalam hal ini salah satu tolok ukurnya itu adalah keyakinan kelas. Itu tentunya ada dukungan dari kepala sekolah. Oke. Dukungan kepala sekolah, di sini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah yang meminta isi melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga para rekan guru. Jadi CGP itu harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah bahwasanya ingin melaksanakan kegiatan aksi nyata di kelas, dan tentunya juga harus diketahui oleh rekan-rekan guru. Kemudian dukungan rekan guru, saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Sudah jelas sekali. Kemudian dukungan dari peserta didik, ya, berarti siswa juga antusias. Kemudian dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk komite. Oke. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu guru. Nah, ini kemarin adalah contoh webinar kecil dengan kita semua. Ini saya sengaja tampilkan di sini. Kita pernah melakukannya, mungkin masih ingat. Dan di sini sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung Bapak Ibu guru itu sudah mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas, bagaimana mempraktekkan keyakinan kelas dengan siswa-siswa Bapak Ibu guru sekalian. Ini jelas sekali di sini saya ada di tengah-tengah memberikan penjelasan, kemudian Bapak Ibu guru share pemahaman materi modul 1.4 dengan rekan-rekan guru. Nah, ini di sini sudah nampak sekali Bapak Ibu guru menempelkan contoh-contoh keyakinan kelas, dan insya Allah nanti itu akan diimplementasikan di kelas seperti ini kira-kira. Kemudian lanjut lagi, ini dia foto-fotonya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya Bapak Ibu guru bisa melihat dulu contoh penerapan keyakinan kelas. Di sini saya sedikit tampilkan videonya. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Ini kita ambil di YouTube langsung ya, kita download langsung di. Ya, silakan di subscribe dulu channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Nah, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Nanti kita buat kesepakatan bersama. Jadi semacam aturan yang membuat kita sendiri dan nanti kita laksanakan sendiri dan bertanggung jawab bersama. Itu keyakinan. Tapi sebelum kita menangkap betul pembentukan keyakinan kelas, saya ingin tanya sesuatu dulu. Nah, saya ingin memberikan komentar tentang kondisi kelasmu. Bagaimana teman-temanmu, bagaimana guru-guru dalam mengajar, kemudian sikapnya, bagaimana bagaimana. Saya ingin memberikan komentar. Mbak Jeli. Teman-teman di sini beberapa ada yang suka mengganggu teman yang lain, suka jahil. Ibu guru sudah melakukan pembelajaran dengan semangat, namun masih ada yang sering masuknya terlambat. Teman-teman saya itu sering melanggar peraturan sekolah, Pak. Misalnya datang terlambat ke sekolah. Nah, anak-anak, saya ingin sekarang minta komentar tentang peraturan yang ditetapkan di sekolah ini. Bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah maksimal atau belum? Saya ingin minta komentar dari kamu sekalian. Silakan yang ingin komentar, angkat jari. 1, 2, 3, 4.
diri. Silakan. Aturan akan tertib yang dibuat oleh sekolah sudah sangat ketat, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Peraturan yang ada sudah baik, tapi banyak siswa yang belum bisa berkomitmen dan belum sadar buat menjalankan aturan tersebut. Oke, terima kasih sudah memberikan komentar tentang pelaksanaan peraturan di kelas dan di sekolah. Sekarang saya ingin komentar kamu, saya ingin minta pendapat kamu tentang pilihan kelas yang kamu harapkan. Saya ingin kondisi kelas saya itu seperti ini, seperti itu ya, paham ya? Oke, kami ingin berkomentar, silahkan ajari. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama dulu Mbak Azia. Silahkan Mbak Azia. Saya ingin kelas saya menjadi lebih bersih dan tertib. Selain itu, saya juga ingin berada di dalam pembelajaran di mana guru dan siswanya sama-sama aktif. Kalau dari saya mungkin fasilitas di kelas bisa dilengkapi lagi dari AC, speaker, dan lain-lain seperti proyektor. Lalu sekarang saatnya kita membentuk keyakinan kelas. Karena pilihan itu atau budaya positif yang ada di sekolah ini akan terbentuk kalau kita mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan sekolah, peraturan kelas yang membuat adalah sekolah dari pihak tua, maksudnya di luar kamu. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas itu nanti yang membuat hasil diri kamu. Kamu membuat aturan seperti apa? Bla. Kalau peraturan kelas itu dengan kata-kata misalkan tidak boleh membuang sampah, tidak boleh datang terlambat, dengan kata tidak seperti dilarang gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas buatlah aturan dengan positif, jadi dengan kalimat positif. Contohnya mengikuti pelajaran dengan tertib. Kita jadinya tidak sederhana. Paham ya teman ya? Jadi silakan nanti membuat aturan kelas dengan kata-kata positif. Nanti habis itu kita sepakati. Nah setelah kita sepakati, nanti akan kita laksanakan bersama-sama sebagai suatu keyakinan kelas kita. Oke, paham ya teman ya? Nah saya punya kertas ini. Nanti saya bagikan tiap anak satu lembar kertas, kemudian tulislah aturan yang menurut kamu perlu ditegakkan di sini. Aturan yang nantinya jadi keyakinan kelas. Nah nanti setelah selesai, satu saja tempelkan di sana. Tempelkan di kertas yang paling kanan, jangan di paling kiri. Nanti setelah kita tempelkan kita kelompokkan. Paham ya? Saya ini siapkan kalimat yang bagus untuk menentukan keyakinan kelas kita. Oke.
Setelah kamu menulis keyakinan kelas, sekarang kita akan mengelompokkan asuran atau keyakinan kelas ini yang kamu tulis menjadi beberapa bagian. Nanti yang sama jadikan satu. Saya baca ya sebagai contoh. Saya ini berteman dan berdamai dengan seluruh teman karena life and peaceful. Saya kelompokkan di sini ya. Ini berarti kita sesama teman harus apa? Saling memiliki. Itu ya. Oke, saya jadikan ya. Iya bang. Iya. Kemudian contoh satu lagi. Nah, ini ada membuang sampah pada tempatnya, bukan di laci. Bagus sekali ini. Nah ini artinya kita harus berwawasan lingkungan gitu ya. Nah kita taruh di sini. Berarti yang ini tadi apa? Dengan teman saling apa? Menyayangi, saya memiliki gitu kayak ini berkaitan dengan lingkungan. Satu lagi sebagai contoh. Ini menghormati dan menghargai bapak ibu guru. Jadi ini nilai kebajikannya adalah apa? Saling menghormati. Kita taruh di ketiga. Satu lagi apa ya? Contohnya nih, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Itu termasuk apa? Termasuk menghormati atau juga bisa dengan baik? Nah, menghormati ya. Jadi kita menghargai orang lain, kita tempelkan di sampingnya begini. Agak nempel ya Bapak? Paham ya? Oke, sekarang saya ingin satu anak membaca 3, kemudian ditempelkan di sampingnya. Paham ya? Oke, silakan urut dari pojok sini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti ini bekerja ya? Bekerja sebagai murid dengan baik. Melaksanakan kegiatan kebersihan sesuai jadwal yang ditentukan. Apa nak? Menyapa guru dan teman ketika bertemu. Saling menghormati. Ya, yuk Mas Galih sekarang. Lebih aktif dalam kegiatan belajar berkelompok. Ya. Menyamaratakan teman dan mau bergaul dengan siapa saja. Saling mengenai teman ya. Berteman baik dengan seluruh anggota kelas. Aplaus dulu buat kita semua. Setelah kamu menulis keyakinan kelas kamu, sekarang setelah dikelompokkan, ternyata kita punya 4 poin keyakinan kelas kita. Yang pertama tentang saling memiliki
dan dapat menerima di kelompoknya. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua, peduli tentang lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah bekerja. Kita bekerja dengan baik sebagai siswa ini. Dan yang terakhir adalah hormat, saling menghormati baik sesama anggota maupun anggota teman maupun terhadap. Jadi keputusannya kita sudah memutuskan ada 4 poin keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Diterima dan dimiliki, merasa dimiliki juga. Kemudian yang kedua apa? Hormat, saling menghormati. Ketiga apa? Bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat apa? Oke, selanjutnya keyakinan kelas yang sudah kita bentuk ini besok kita tulis dengan bagus, kita tempelkan di pojok kelas, kemudian ditandatangani oleh warga kelas di sini. Jadi kamu, kemudian wali kelas dan bapak ibu guru yang mengampu di kelas ini. Oke, jadi Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, tentunya Bapak Ibu Guru sudah melihat tadi contoh penerapan keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas kepada murid-murid yang ada di kelas masing-masing. Nah, sangat jelas sekali di situ bahwa keyakinan kelas itu kita tidak hanya berbicara bilang keyakinan kelas. Tentunya ada poin-poin yang mesti disepakati terlebih dahulu terkait dengan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, seperti di sini tadi ada beberapa poin kira-kira Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru simak terkait dengan keyakinan kelas yang disepakati. Ada berapa poin? Ada 4 ya? Oke. Jadi tidak mesti 4 sebenarnya, bisa lebih atau bisa di bawah ya, tergantung dari kondisi di sekolah kita masing-masing. Contoh misalkan poin pertama, keyakinan kelas yang Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah ditulis? Oke, sudah. Jadi silakan Ibu tampil ke depan untuk menempelkan contoh keyakinan kelas ya di sini. Oke. Silakan Pak Rahim, silakan maju ke depan dan yang seterusnya. Ya, oke, tempel di situ. Jadi kita pakai 2 poin saya dulu untuk keyakinan kelasnya. Karena kita cuman sedikit di sini, ini cuman simulasi sebenarnya. Bagaimana contoh penerapannya nanti di kelas masing-masing. Jadi di sini kita bacakan dulu. Yang pertama itu, saat berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang sopan, aktif terlibat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berarti kalau saat berbicara dengan orang lain itu menggunakan bahasa yang sopan, itu adalah contoh keyakinan kelas saling menghormati. Kemudian aktif terlibat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berarti itu adalah contoh keyakinan kelas pada saat kita mengikuti belajar bersama dengan rekan-rekan guru, dengan rekan-rekan siswa, teman-teman siswa-siswa yang lain. Kemudian keyakinan kelas di sini yang kedua, saling menghormati sesama teman. Ya, ini masuk dalam saling menghargai, pendapat, peduli terhadap lingkungan sekolah. Oke. Jadi kalau dikatakan peduli terhadap lingkungan sekolah, berarti nanti siswa-siswa itu kita ajak untuk memahami tugasnya masing-masing ketika datang ke sekolah, pungut sampah, bersihkan kelas dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kemudian di sini yang di bawah ada yang jatuh ya. Membuat jadwal kebersihan, datang tepat waktu, menaati tata tertib di sekolah, kemudian disiplin waktu atau tepat waktu. Berarti kalau disiplin waktu, berarti siswa-siswa itu tidak boleh datang Nah, jadi kalau misalkan ada siswa yang datang terlambat, Bapak Ibu Guru, berarti budaya positif yang akan kita terapkan, karena otomatis di sini sudah melanggar, berarti nanti akan ada yang namanya segitiga. Oke, segitiga restitusi. Itu termasuk dalam budaya positif. Sebentar kita bahas lagi Bapak Ibu Guru ya. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, Bapak Ibu Guru sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Di sini kita masuk di presentasi berikutnya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi itu adalah contoh strategi untuk menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah. Jadi sebenarnya bukan cuma keyakinan kelas, ada beberapa poin. Termasuk siswa mesti memahami juga, guru juga harus memahami terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Jadi ada 6 konsep Bapak Ibu yang harus diterapkan oleh guru-guru agar bisa menciptakan budaya positif. Itu harus dipahami dulu. Jadi mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak cara menciptakan budaya positif di sekolah? Berarti ada 6 yang harus dikuasai. Bagaimana menciptakan disiplin positif? Bagaimana motivasi perilaku manusia? Bagaimana keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ini yang kita sudah praktekkan tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Inilah 6 konsep yang mesti diterapkan atau dikuasai oleh guru-guru agar bisa menciptakan yang namanya budaya positif. Oke, ini dia disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kalau dikatakan disiplin positif ya disiplin. Nah, bertanggung jawab, datang ke sekolah tepat waktu dan sebagainya. Itu namanya disiplin positif. Nah, bagaimana siswa itu bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan? Nah, posisinya guru di sini adalah sebagai fasilitator sebenarnya. Apa? Penuntun. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi guru di sini sebagai penuntun, artinya tidak memberikan juga sih sebenarnya tekanan kepada siswa. Artinya bagaimana siswa itu bisa memahami nilai kebajikan tanpa harus mengalami yang namanya tekanan batin. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini dia masih disiplin positif. Dan di sini yang paling penting itu adalah budaya positif itu harus disesuaikan dengan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Yang kedua apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, mantap. Nah, itu adalah contoh 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu guru, konsep yang kedua yang harus dikuasai oleh guru untuk bisa menciptakan namanya budaya positif, itu ada namanya perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia itu terbagi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu guru, di antara ketiga ini yang mesti diterapkan oleh siswa yang mana kira-kira? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagus, mantap ya. Berarti Bapak Ibu sudah memahami bagaimana sebenarnya arah dari motivasi perilaku manusia. Karena kadang ada siswa, dia baru bisa maksimal belajar, dia bisa maksimal datang ke sekolah atau melakukan semacam pekerjaan kalau diberikan penghargaan. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Jadi jangan Bapak Ibu guru berpikir bahwa setiap kita memberikan penghargaan kepada siswa atas prestasi yang mereka dapatkan itu semata-mata kebaikan. Justru itu bisa menjadi bumerang untuk kita semua Bapak Ibu guru. Karena itu nanti siswa terbiasa. Dia nanti dia maksimal belajar, bekerja kalau dikasih hadiah. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya. Nah, seperti itu. Itu namanya konsep motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Ada 3 yang harus dikuasai ya. Oke. Oke Bapak Ibu guru, jadi ada namanya konsep berikutnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah bagaimana guru bisa menerapkan atau
bisa memberikan pemahaman kepada siswa terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa menyebutkan kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia itu sendiri? Apa kebutuhan tak sebagai manusia atau apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan bertahan hidup. Oke, bagus. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi pernyataan seperti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oh, begitu di. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melanggar peraturan dan sebagainya, berarti siswa itu sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh guru. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru sekalian ketika menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan ini tidak terpenuhi Bapak Ibu guru, ini tidak terpenuhi, berarti siswa itu kemungkinan besar bakalan melanggar peraturan. Jujur ya, bakalan melanggar peraturan. Siswa itu bakal melanggar peraturan. Jadi yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Dalam hal ini bertahan hidup itu makan dan minum. Contoh. Jadi kalau misalkan ini tidak terpenuhi, bertahan hidup, apa yang akan dilakukan oleh manusia? Mencuri, merampok, toh? Kalau dia sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi terpaksa melanggar peraturan kan? Logikanya seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi kalau siswa kurang kasih sayang, maka mereka juga akan melanggar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Penguasaan kebebasan dan kesenangan. Jadi siswa butuh juga kesenangan. Baik kesenangan bermain dengan teman-temannya atau kesenangan pada saat berhadapan dengan Bapak Ibu guru sebagai wali kelas. Seperti itu. Kemudian ada kebebasan, ya bagus. Nah, penguasaan. Kenapa? Penguasaan Pak gimana? Penguasaan. Nah, mungkin penguasaan, ada yang bertanya Pak Hamzah tadi, bagaimana itu penguasaan, apa contohnya? Mungkin Ibu Jana bisa memberikan pemahaman. Kalau menurut saya berkaitan dengan kebutuhan dasar tentang penguasaan, bagaimana anak merasa memiliki kekuatan atau kemampuan terhadap sesuatu hal. Oke. Bagus sekali. Jadi seperti itu Pak Hamzadi? Ya, Pak. Oke. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 yang harus kita kuasai terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada studi kasusnya Bapak Ibu. Ada studi kasusnya. Coba diperhatikan semua di atas. Itu adalah contoh studi kasus yang harus diperhatikan. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Mana lagi? Nah, ini dia. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru ada siswa yang melanggar tadi keyakinan kelas, di sini kuncinya yaitu adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Coba Ibu Jana dulu dibaca yang poin pertama. Oke, kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan 5, guru sebagai manajer. Oke. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu guru. Jadi ini yang sebenarnya Bapak Ibu guru lakukan sebagai guru. Ada guru itu yang suka menghukum, Pak. Bu. Ada guru, dia suka menghukum. Kemudian ada juga tipe guru yang membuat siswa itu seolah-olah merasa bersalah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga tipe guru yang mampu menempatkan dirinya menjadi sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau dan ada guru sebagai manajer. Nah, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, dari kelima poin ini semestinya kita ini berada di posisi mana sebenarnya Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Ada juga sebagai pemantau. Nah,
Apakah guru sebagai penghukum masih layak untuk kita terapkan sekarang? Tidak. Tidak bisa. Karena itu menyakiti apa? Menyakiti apanya siswa? Perasaannya. Kadang juga menyakiti fisiknya Bapak Ibu guru. Jadi yang paling tepat di situ sebenarnya ini guru sebagai manajer. Bagaimana memanage kelasnya supaya aman, damai, dan tentram. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Di sini mungkin bahasanya terlalu tinggi, tapi sebenarnya implementasi kita itu sederhana saja. Guru sebagai manajer, ya kita sebagai manajer, mengamati dan sebagainya. Nah, banyak yang berpendapat bahwa anak-anak sekarang ini banyak yang kurang ajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Karena mereka berada di ada istilah hak asasi. Nah, di sini guru sebagai penghukum. Iya, mungkin saja di zaman-zaman dulu waktu kita masih siswa, posisi guru kita mungkin di posisi 1 Bapak Ibu. Banyak bilang, Pak, nggak berhasil anak buat dulu, dipukul, dihantam dan sebagainya. Berhasil. Ya itu dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, kita sesuai zaman. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi itu Bapak Ibu guru harus kita kuasai. Kira-kira Bapak Ibu guru berada di posisi mana? Misalkan Pak Rahim, apakah Pak Rahim berada di posisi sebagai penghukum? Kalau Pak Rahim sebagai guru sebagai penghukum, berarti kegiatannya Pak Rahim di dalam kelas adalah menghukum siswa. Toh? Tapi kalau misalkan Pak Rahim misalkan menempatkan diri sebagai teman di kelas, berarti guru sebagai teman. Toh? Tapi sebenarnya yang paling ideal kita untuk sekarang ini adalah ini. Guru sebagai manajer, pemantau, dan teman. Itu 3. Yang paling kita hindari sebenarnya ini 2 Bapak Ibu guru. Jangan sekali-kali lakukan ini lagi. Guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Karena menyakiti hati dan perasaan siswa kita. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Itu kuncinya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan berbuat kesalahan itu siswa parah kesalahannya, apa yang harus kita lakukan? Oke, di sini Bapak Ibu. Ini dia posisi kontrolnya, restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi. Ini ada gambar Bapak Ibu ya. Siapa itu? Ada seorang. Siapa? Ada 2 orang di atas. Coba. Ada siswa dan Bapak guru. Ini mereka duduk bersama. Bukan cuma duduk saja, tapi sepertinya siswa ini bersalah. Nah, itu tadi dia melanggar apa? Keyakinan kelas. Nah, itu dilanggar keyakinan kelas kan? Bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas. Dibedakan itu Bapak Ibu. Nah, jadi siswa ini melanggar keyakinan kelas yang sudah ditempel-tempel tadi. Kang Pure atau Mende sudah tadi Anto apa namanya? Ya, tepat waktu ceritanya kita sepakati, tetapi dia terlambat. Abil, saya dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Dika ya. Kenapa? Karena Dika selalu menyantet saya dan tugas-tugas yang lain, Pak. Oh ya, wajar ya kamu marah. Kalau saya di posisi kamu juga, saya pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sama Dika? Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menabrak mejanya. Oke. Ya wajar lah ya, kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Dika. Tapi tindakanmu itu menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati antara teman, Pak. Oke, ya benar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting, Pak. Bagus, karena itu penting. Keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar, Pak. Oke, harus lebih sabar ya. Kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Pak.
Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, Pak, dan jika ada yang menyentuh pekerjaan saya akan melaporkan kepada guru. Nah, bagus ya, karena kamu sudah paham apa yang harus kamu perbaiki. Silahkan kembali ke kelas. Tadi pagi Bapak mendengar laporan guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Oke. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Oke, baik Habil, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tetapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Habil? Iya, Pak. Oke, sekarang Habil kita cari solusinya bersama-sama ya. Habil sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Habil sering datang terlambat? Iya, Pak, karena saya kurang tidur dan sering bergadang serta main HP sampai larut malam. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya, Pak. Apa? Disiplin, Pak. Oke. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Tidak, Pak. Oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin, Pak. Oke. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak buat kamu? Ya, Pak, karena disiplin itu membuat kita belajar menghargai waktu saya minta maaf, Pak. Betul sekali. Oke, jadi menghargai waktu itu sangat penting agar pekerjaan tidak menumpuk dan menghargai orang di sekitar kita serta kita bisa melatih rasa kepedulian. Bagus Habil, sikap yang sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Nah sekarang sikap apa yang kamu tunjukkan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak bergerak lagi, Pak, dan tidak main HP sampai larut malam. Baik Habil, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Sudah. Tadi tutup ini. Apakah Bapak Ibu guru akan menghukumnya? Tidak. Tapi kita sebagai manajer, maka kita gunakan posisi kontrol sebagai kontrol restitusi. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kebetulan saya sudah melakukan testimoni bersama dengan salah satu siswa di sini. Kebetulan ada siswa yang alhamdulillah tiba-tiba mengalami ada siswa yang mengalami ada siswa yang membuat kesalahan dan saya tidak hukum, tapi saya coba terapkan posisi kontrol restitusi dan saya tempatkan diri saya sebagai manajer. Nah silakan Bapak Ibu simak dulu videonya. Oke, simak videonya berikut ini. Oke. Nah, saya tidak tampilkan videonya, nanti saya sambung. Oke, sudah? Oke toh? Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu guru sudah memahami terkait dengan budaya positif ya. Budaya positif, kemudian konsep-konsep yang harus dikuasai untuk menciptakan budaya positif. Bagaimana menangani siswa yang membuat kesalahan tanpa menyakiti hatinya. Toh? Oke. Jadi kita harus bertindak sebagai manajer. Apa-apa saja yang dilakukan. Nah itu tadi di video Bapak Ibu guru sudah nonton ya, bahwa guru bertanya kepada siswa terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi tidak langsung dihukum. Jadi guru itu bertanya dulu. Nah setelah itu diketahui masalahnya, guru kemudian memberikan solusi. Memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga siswa itu mau tidak mau terpaksa melanggar keyakinan kelas. Nah, di sini ini posisinya guru. Jadi guru ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh. Oke? Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sebagai guru yang gagal larang, posisi kontrol yang tepat di sekolah itu apa sebenarnya?
zaman lalu. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Maju ke depan sini Pak. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya tidak akan mengajukan sebuah pertanyaan. Oke. Akan tetapi saya akan menunjukkan sebuah video. Oke. Tentang testimoni saya yang bisa coba dilakukan kepada warga sekolah atau dalam arti siswa. Oke. Dan saya minta nanti saran dari Bapak Ibu apakah ini sudah termasuk di dalam posisi kontrol restitusi, Oke. atau dari segitiga Restitusi. restitusi. Oke. Bagus. Saya akan coba menampilkan video testimoni saya. Ada. Oh ya. Seandainya ada di WA tadi kirim. Tidak mungkin. Tidak kirim. Oke. Kita tampilkan begini saja. Oke. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Oke, di-setelkan dulu. Di-setelkan dulu, Pak. Oke. Nah, coba jelaskan. Ini Bapak Ibu, ada video dari teman guru yang melakukan segitiga restitusi, luar biasa. Berarti siswa ini ada kesalahan. Oke, kita lihat bersama. Andai kata pilih yang sini bagus sekali. Ya, ini tidak apa-apa. Oke. Oh iya iya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu semua untuk rekan guru kita Pak Nurdin, luar biasa sekali. Silakan Pak. Jadi rekan guru kita ini sudah menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas. Betul Pak? Ini. Jadi Pak Nurdin ini bertindak sebagai manajer tanpa menyakiti perasaan si anak ini. Jadi tidak dihukum Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi anak ini saya yakin dia akan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Karena saya lihat di sini Pak Nurdin ini selaku wali kelas di SD Kagalarang itu bisa menggali perasaan dari si anak ini, siswa ini. Luar biasa ya. Tepuk tangan semua untuk guru kita ini. Oke, silakan dulu Pak. Oke, seperti inilah Bapak Ibu guru presentasi saya pada hari ini. Dan alhamdulillah di akhir tadi ada guru yang menampilkan kegiatan segitiga restitusi. Ini luar biasa sekali. Dan sebenarnya ini di luar ekspektasi saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya baru menjelaskan materi, sudah ada yang sanggup melaksanakan. Berarti itu luar biasa ya, luar biasa. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman guru, rekan-rekan guru. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abil, saya dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Dika ya. Kenapa? Karena Dika selalu menyantet saya dan tugas-tugas yang lain, Pak. Oh ya, wajar ya kamu marah. Kalau saya di posisi kamu juga, saya pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sama Dika? Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menabrak mejanya. Oke,
Ya wajar lah ya, kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Dika. Tapi tindakanmu itu menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati antara teman, Pak. Oke, ya benar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting, Pak. Bagus, karena itu penting. Keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar, Pak. Oke, harus lebih sabar ya. Kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, Pak. Dan jika ada yang menyentuh pekerjaan saya, akan melaporkan kepada guru. Nah, bagus ya, karena kamu sudah paham apa yang harus kamu perbaiki. Silahkan kembali ke kelas. Tadi pagi Bapak mendengar laporan guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Oke. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Oke, baik Habil, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tetapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Habil? Iya, Pak. Oke, sekarang Habil kita cari solusinya bersama-sama ya. Habil sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Habil sering datang terlambat? Iya, Pak, karena saya kurang tidur dan sering bergadang serta main HP sampai larut malam. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya, Pak. Apa? Disiplin, Pak. Oke. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Tidak, Pak. Oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin, Pak. Oke. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak buat kamu? Ya, Pak, karena disiplin itu membuat kita belajar menghargai waktu. Saya minta maaf, Pak. Betul sekali. Oke, jadi menghargai waktu itu sangat penting agar pekerjaan tidak menumpuk dan menghargai orang di sekitar kita serta kita bisa melatih rasa kepedulian. Bagus Habil, sikap yang sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Nah sekarang sikap apa yang kamu tunjukkan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak bergadang lagi, Pak, dan tidak main HP sampai larut malam. Baik Habil, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Sudah. Tadi natutup ini. Habil, saya dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Dika ya. Kenapa? Karena Dika selalu menyantet saya dan tugas-tugas yang lain, Pak. Oh ya, wajar ya kamu marah. Kalau saya di posisi kamu juga, saya pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sama Dika? Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menabrak wajahnya. Oke. Ya wajar lah ya kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Dika. Tapi tindakanmu itu menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati antara teman, Pak. Oke, ya benar.
menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Bagus, karena itu penting. Keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar, Pak. Oke, harus lebih sabar ya. Kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, Pak. Dan jika ada yang mengganggu pekerjaan saya, akan melaporkan kepada guru. Nah, bagus ya, karena kamu sudah paham apa yang harus kamu perbaiki. Silahkan kembali ke kelas. Tadi pagi Bapak mendengar laporan guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Oke. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Pak. Oke, baik Habil, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tetapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Habil? Iya, Pak. Oke, sekarang Habil kita cari solusinya bersama-sama ya. Habil sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Habil sering datang terlambat? Iya, Pak, karena saya kurang tidur dan sering bergadang serta main HP sampai larut malam. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya, Pak. Apa? Disiplin, Pak. Oke. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Tidak, Pak. Oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin, Pak. Oke. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak buat kamu? Ya, Pak, karena disiplin itu membuat kita belajar menghargai waktu. Saya minta maaf, Pak. Betul sekali. Oke, jadi menghargai waktu itu sangat penting agar pekerjaan tidak menumpuk dan menghargai orang di sekitar kita, serta kita bisa melatih rasa kepedulian. Bagus Habil, sikap yang sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Nah sekarang sikap apa yang kamu tunjukkan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak bergadang lagi, Pak, dan tidak main HP sampai larut malam. Baik Habil, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Sudah. Tadi natutup ini.